Salah satu pasukan Israel yakni Sersan Mayor Eyal Meir Berkowitz beberapa waktu lalu sempat menyita perhatian publik. Pasalnya, ia membuat geram publik lantaran membuat video yang ia viralkan ke seluruh dunia. Dikutip dari Tribun News, dalam video yang ramai beredar itu, Berkowitz tampak menghitung mundur untuk meledakkan sebuah rumah penduduk Gaza. Bahkan prajurit IDF itu mempersembahkan pemboman tersebut sebagai hadiah untuk putrinya yang berulang tahun kedua. Kini sosoknya kembali disorot. Pasalnya, tentara Israel dari Batalion 699 itu diumumkan tewas ditikam oleh militan Hamas. Berkowitz dikabarkan terbunuh pada Kamis 7 Desember 2023 lalu. Ia tewas dalam pertempuran melawan militan Palestina di wilayah Gaza Utara. Seiring dengan kabar itu, sedikitnya ada 4 tentara Israel yang dilaporkan tewas. Di antaranya adalah Naftali Yonah Gordon, Omri Roth, Eyal Meir Berkowitz, dan Kobit Fas. Pertempuran antara militan-militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF berlangsung sengit hingga Sabtu 9 Desember 2023. Terbaru, Hamas menyatakan bahwa mereka menyerang sejumlah sasaran militer Israel. Dikutip dari Tribun News, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, yakni Brigade Al-Quds, menargetkan kendaraan militer Israel dengan 2 bom. Sejumlah pasukan Zionis yang ada di sebelah barat kota Gaza pun dilaporkan mengalami luka-luka. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam juga melakukan serangan ke pusat komando Israel di selatan kota Gaza. Mereka menggunakan mortir kaliber berat dalam penyerangan itu. Sayap militer Hamas tersebut menargetkan tank Merkava Israel di bagian timur kota Khan Yunis dengan peluru Yasin 105. Brigade Al-Qassam menghancurkan konsentrasi pasukan IDF dengan menembus poros utara kota Khan Yunis. Tak hanya itu, sayap militer Hamas ini juga membombardir Kibbutz Magin dengan serangan rudal. Lebih dari 5.000 tentara Israel dilaporkan terluka sejak perang di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Disebutkan 2.000 tentara dari jumlah itu diakui Kementerian Pertahanan Israel sebagai penyandang disabilitas. Dikutip dari Tribun News, pasukan yang terluka melawan Hamas dan militan Palestina lainnya itu mengalami cedera serius. Mereka mengalami luka serius pada tangan dan kaki yang mengakibatkan perlunya tindakan amputasi. Sekira 12% cedera bersifat internal, termasuk adanya kerusakan limpa, ginjal, dan pecahnya organ dalam pasukan Israel itu. Sedangkan 7% lainnya mengalami tekanan psikologis. Dilaporkan dalam serangan Hamas ke Zionis itu menewaskan 1.200 orang menurut angka resmi. Selain itu, setidaknya 420 pasukan Zionis atau IDF itu tewas sejak pecahnya konflik di Gaza. Di sisi lain, setidaknya lebih dari 17.487 warga Palestina terbunuh dalam serangan mematikan Israel. Operasi penyelamatan pasukan khusus Israel di Gaza gagal total. Alih-alih menyelamatkan tawanan bernama Sar Baruch, pasukan khusus Israel malah membunuhnya. Kegagalan itu lantaran operasi tentara Israel dipergoki oleh sayap militer Hamas yakni Brigade Al-Qassam. Dikutip dari Tribun News, dalam pernyataan pada Jumat 8 Desember 2023, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa pihaknya telah menggagalkan operasi militer Israel. Klaim Al-Qassam itu diperkuat dengan rincian misi IDF yang gagal. Lewat saluran telegramnya, Al-Qassam menjabarkan bahwa bentrok itu menyebabkan sejumlah anggota Israel terluka. Kemudian pesawat militer Zionis ikut turun tangan. Mereka mengebom lokasi bentrok itu untuk menutupi serangan tersebut. Pertempuran itu lantas menewaskan Sar Baruch, seorang polisi Israel berusia 25 tahun. Seiring dengan itu, Brigade Al-Qassam mengaku menyita senapan dan alat komunikasi pasukan khusus Zionis. Namun, sayap militer Hamas itu tak merilis rekaman video maupun gambar yang mendukung pernyataannya. Detail itu hanya diungkapkan selesai pihak Israel menyampaikan pengumuman
Ada 2 tentaranya yang terluka parah dalam misi penyelamat. Masjid tertua dan bersejarah di Gaza kini tinggallah nama. Masjid tersebut menjadi target serangan Israel pada Jumat 8 Desember 2023. Militan Hamas menyatakan akibat serangan itu kerusakan terjadi di luar bangunan. Atas serangan itu, militan Hamas mendesak UNESCO untuk melindungi bangunan bersejarah Palestina di wilayah Gaza. Dikutip dari Tribun News, beredar rekaman kondisi Masjid Omari yang kini menjadi puing-puing reruntuhan. Hanya menaranya saja yang masih tampak utuh, sedangkan sekelilingnya hancur lebur. Sebagai informasi, nama Masjid Omari diambil dari nama Khalifah kedua Islam yakni Omar. Masjid tersebut merupakan yang tertua dan terbesar di wilayah kecil Palestina. Masjid Omari bukanlah satu-satunya masjid yang menjadi target serangan Israel. Masjid Othman bin Khaskar yang juga berada di Gaza turut dibombardir Israel pada Kamis 7 Desember 2023. Diperkirakan ada 104 masjid di Gaza yang telah dihancurkan pasukan Zionis. Tak hanya masjid, Hamas mengungkapkan 3 gereja juga telah dihancurkan, termasuk gereja Ortodoks Yunani Saint Porphyrius yang berusia 1000 tahun. Kementerian Luar Negeri Indonesia berhasil mengevakuasi Farid Zanzabil Al-Ayyubi, WNI relawan Mercy di Gaza. Evakuasi itu dilakukan pada Sabtu 9 Desember 2023, sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Farid adalah salah satu dari 3 relawan Mercy yang sejak awal memutuskan untuk tetap tinggal di wilayah Gaza. Namun dalam perkembangannya, ia memutuskan dan meminta untuk dievakuasi. Dikutip dari Tribun News, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, Farid merupakan relawan Mercy yang menjalankan tugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Namun, sejak RS Indonesia tak beroperasi lagi, Farid dan 2 relawan Mercy lainnya berpindah ke Gaza Selatan. Saat ini Farid telah berada di perbatasan Rafah bersama tim evakuasi KBRI Kairo. Diakui Retno, proses evakuasi Farid dari Gaza memerlukan waktu yang panjang. Disebutkan untuk memasukkan nama Farid ke daftar yang diperkenankan untuk melintasi perbatasan Rafah tidaklah mudah. Ditambah lagi, perbatasan Rafah tak selalu dibuka untuk arus keluar. Pasalnya, perbatasan antara Mesir dan Gaza itu memprioritaskan arus masuk untuk bantuan kemanusiaan. Selanjutnya, tim evakuasi KBRI Kairo akan membawa Farid dan memfasilitasi repatriasi segera ke Indonesia. Rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini Sabtu 9 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita berhasil kembali mengevakuasi 1 warga negara Indonesia atas nama Farid Zanzabil Al-Ayyubi keluar dari Gaza. Mas Farid adalah relawan Mercy yang sebelumnya menjalankan tugas kemanusiaan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Sejak Rumah Sakit Indonesia tidak beroperasi, Mas Farid beserta relawan Mercy lainnya berada di Gaza Selatan. Situasi di Gaza masih sangat berbahaya. Israel masih terus melakukan serangan pasca selesainya jeda kemanusiaan. Saat ini, serangan Israel bahkan telah menyasar sebagian Gaza Selatan, terutama di wilayah Khan Yunis. Gaza Selatan sebelumnya merupakan daerah yang relatif aman dibanding Gaza Utara. Mas Farid adalah satu dari 3 relawan Mercy yang sejak awal memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza. Namun dalam perkembangannya, Mas Farid kemudian memutuskan dan meminta bantuan untuk evakuasi. Saat ini Mas Farid telah berada dengan selamat di perbatasan Rafah, wilayah Mesir, bersama tim evakuasi KBRI Kairo. Proses mengevakuasi Mas Farid memerlukan waktu yang panjang dan proses yang sangat kompleks, terutama upaya untuk memasukkan nama beliau dalam daftar yang diperkenankan untuk melintas. Proses memasukkan daftar sekali lagi merupakan proses yang sangat tidak mudah. Sebagaimana diketahui, selama berlangsungnya jeda kemanusiaan, perbatasan Rafah
juga tidak selalu terbuka untuk arus keluar karena prioritas diberikan bagi arus masuk bantuan kemanusiaan. Sekali lagi kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah proses yang panjang dan rumit tersebut, kita dapat membawa Mas Farid ke lokasi yang aman di Mesir. Selanjutnya, tim evakuasi KBRI Kairo akan membawa Mas Farid ke Kairo dan akan memfasilitasi repatriasi segera ke Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.